Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di acara presentasi oleh Bapak Suryanto Angkatan 9 tentang budaya positif di UPT SD 02 Negeri Manaras. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu kepala sekolah kita UPT SD Negeri 02 Manaras, Ibu Hajjah Zulfahmi SPD, yang terhormat Bapak Suryanto SPD SD, yang terhormat para ibu guru UPT SD Negeri 02 Manaras. Adapun tata tertib kita hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga kata sambutan dari Kepala Sekolah UPT SD Negeri 02 Manaras, yang keempat kegiatan inti, yang kelima penutup. Baiklah, Bapak Ibu semua, marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara kedua. Masuklah kita pada acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Guru, Bapak silakan berdiri. Pada acara ketiga, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 025 Manaras kepada Ibu Hajjah Zulfahmi SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang SD UPT 02 Manaras. Tak lupa selawat beriring salam ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul mahsyar kelak. Yang saya hormati para dewan guru yang berhadir pada hari ini, yaitu dalam rangka
diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Suryanto, angkatan ke-9. Untuk melaksanakan ini, guru penggerak kita akan menyampaikan dan memaparkan kepada kita semua apa dikatakan dengan budaya positif dalam pelaksanaannya di sekolah kita kepada anak-anak didik kita. Jadi tentang budaya positif ini akan memberikan kemajuan kepada anak-anak didik kita, yang mana diharapkan kepada Bapak Ibu nanti dapat menerapkannya kepada anak didik kita supaya sekolah kita ini dapat lebih maju untuk masa yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Suryanto, calon guru penggerak kita, dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar sekolah kita dapat mencapai hasil yang diinginkan. Untuk itu kepada anak didik kita, supaya nanti kita lebih maju lagi, karakter siswa ini diutamakan dalam pelaksanaan yang akan dilaksanakan di sekolah kita untuk masa-masa yang akan datang. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Suryanto, supaya nanti dapat kita dengar dan kita dapat mengikuti jejak dia, supaya kita guru-guru yang muda ini dapat lebih maju lagi untuk meningkatkan karakter dalam pembelajaran di sekolah kita. Untuk itu sampai di sini yang dapat Ibu paparkan. Semoga nanti apa yang dilaksanakan, yang dipaparkan oleh guru kita dapat kita dengar dengan sebaik-baiknya. Dan kepada guru-guru saya yang masih muda-muda ini, silakan untuk mengikuti calon guru penggerak yang akan datang yang telah dibuka pada angkatan ke-11 dari tanggal sampai tanggal 27 nanti. Tolong usahakan, karena kita masih muda, supaya dapat dilanjutkan lagi, supaya calon guru penggerak di sekolah kita ini semakin bertambah. Baiklah, kalau ada lebih atau kurangnya yang dapat Ibu paparkan pada hari ini, Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang dapat disampaikan oleh Bapak Suryanto nanti dapat kita gunakan untuk masa-masa yang akan datang dalam mendidik anak di UPT SD 025 Laras ini. Dan terakhir Ibu sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Haja Zulfahmi SPD. Baiklah, sekarang masuklah kita pada kata sambutan dari, yaitu kegiatan inti dari Bapak presentasi budaya positif dari Bapak Suryanto. Kepada Bapak Suryanto saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya berupa nikmat kesehatan kepada kita bersama, nikmat waktu yang luang, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pada hari ini di ruangan ini dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita nanti aplikasikan di sekolah kita. Kemudian selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hibahkan ke arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat dua yang kita harapkan nantinya
di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 02 Laras, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Dalam hal ini saya ada tugas saya pada modul 1.4 dalam hal ini menyampaikan budaya positif yang akan saya bahas. Nanti mohon kepada rekan-rekan untuk dapat aktif lah kita dalam kegiatan ini untuk memberikan nanti masukan dan tanggapannya. Diseminasi. Ya, sebelum kita masuk materi ini, kita ice breaking dulu Bapak Ibu supaya ruangan ini bertambah nanti hidup ya suasananya, jangan terlalu kaku ya kan. Oke, kita ice breaking sebentar. Bapak Ibu bisa berdiri. Ya, ice breaking kita dengan ikuti saya dengan buka tutup boleh. Bu Ayu boleh dipimpin? Kak apa Bu Ayu? Boleh. Bu Elmiza, ice breaking. Oke, kita mulai. Ada ini. 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang, buka tutup, tangan di bahu, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tertawa, digulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, sambil teriak, digulung-gulung, jadilah patung. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Elmizar yang telah memimpin ice breaking ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, diseminasi adalah pemaparan, ya kan, pemaparan budaya positif. Oke Bapak Ibu, tahu apa yang dimaksud dengan budaya? Ibu Ayu, boleh? Ya, silakan. Yang lain, budaya? Apa yang dimaksud dengan budaya? Elmisan? Ayo Bapak Ibu, budaya? Ya. Budaya adalah kebiasaan atau adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar kita. Iya, betul. Budaya itu adalah kebiasaan, perilaku yang sering dilakukan. Yang sering dilakukan itu akan menjadi namanya budaya. Jadi budaya positif itu adalah perilaku yang telah dibuat, dilaksanakan di sekolah ini, itulah yang dikatakan dengan budaya positif. Nah, dalam hal ini capaian yang diharapkan oleh Bapak Ibu semuanya setelah mendengarkan pemaparan dari saya ini, capaian umumnya yang pertama memahami konsep pendidikan urut-urut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Inilah yang diharapkan setelah Bapak Ibu mendengarkan pemaparan ini nanti. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Inilah konsep akhirnya adalah tujuan akhir capaiannya profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin dalam berinteraksi dengan murid. Yang diharapkan nanti ini budaya positif ini dapat kita
jalankan menjadi suatu disiplin saat kita berinteraksi dengan siswa kita. Nah, capaian khusus menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Jadi diharapkan dengan disiplin positif yang kita buat nanti, yang budaya positif yang kita bentuk nanti akan menjadikan anak itu aman, nyaman datang ke sekolah gitu. Jadi yang apa yang kita lakukan nanti budaya positif itu menjadikan keamanan bagi mereka supaya mereka aman, nyaman datang ke sekolah dan tidak mereka itu merasa terbebani datang ke sekolah itu. Kemudian selanjutnya mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Jadi di hal ini kita perlu kerjasama, ya, membentuk budaya positif ini tidak hanya saya sendiri, kita bersama-sama membentuk budaya positif ini agar anak itu nanti agar terciptalah budaya positif itu agar berkembang karakter anak didik kita. Yang ketiga, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ini setuju apakah tidak setuju Bapak Ibu? Pertanyaan inilah akan yang menjadikan nanti akhirnya Bapak Ibu akan tahu mana yang cocok, mana yang tidak. Pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya, pertanyaan pemantik. Setuju atau tak setuju? Jawab Bapak Ibu ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, bagaimana Ibu? Setuju Bapak. Setuju. Oke. Oke, Ibu yang lain? Aidil? Setuju. Oke, setuju. Kemudian yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju atau tak setuju? Setuju. Tak setuju. Jadi kita dua-duanya setuju. Baik, kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas. Topik yang akan kita bahas ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Topik yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, ini perubahan paradigma. Ya, ini kita ibaratkan, coba Bapak Ibu ambil ataupun semuanya mengikuti kegiatan ini. Ada satu orang barisan ini, Bu Al-Bizar ataupun Bu Musdalifah, pesan ini Bu Rodia, di sini Bu Sri Rahayu, coba lah ambil secari kertas ataupun benda yang Bapak Ibu anggap itu benda yang penting. Benda yang penting letakkan di genggam, ya. Benda tersebut dikepal, kemudian tangan yang B, ya, yang teman yang lainnya membujuk teman di sampingnya. Dan itu membujuk, banyak hal di sini, membujuk, merayu, mengajak, menghardik, menyuap, apa saja dapat buka kepalan tangan. Dan silakan Bapak Ibu lakukan kegiatan ini. Oke, silakan. Kopal ini ya. Sudah? Nah, dan saya beri pertanyaan kepada Bu Ayu. Kepala apakah benda itu diberikan apa enggak?
Apa yang itu benda yang berharga, benda berharga. Berharga tapi diraih oleh kawan. Apakah ibu kasih apa enggak itu benda tersebut? Kalau benda itu tidak berharga, ngapain saya kasih pada temannya? Iya. Begitulah. Jadi seharusnya bagaimana ibu? Tidak ibu kasih. Ini kalau seandainya benda itu berharga bagi ibu gitu, diraih kawan aku segala macam itu, dengan caranya, apakah tetap ibu kasih? Gitu? Tidak. Iya. Saya genggam juga. Dimanapun caranya, tetap saya genggam buat supaya teman tidak meraih. Oke. Selanjutnya ibu di sini tadi ibu Helmizar ya. Kalau misalnya benda itu penting buat saya, tidak akan saya berikan. Kecuali dia meminjam mungkin. Kalau minta, tidak akan saya berikan. Oke. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu lah sebagai mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Apakah itu pantas diberikan atau tidak? Jadi kontrol diri itu harus tetap ada pada diri kita sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru. Nah, jadi tadi perlu kontrol diri kita sebagai seorang pendidik. Itu juga kita dalam hal mendidik siswa, kita harus pandai mengontrol diri kita, ya, dalam hal mendidik siswa, dalam memberikan suatu nanti restitusi kita terhadap siswa, ya. Inilah yang Bapak Ibu ya, paradigma teori kontrol, ilusi kontrol ya. Nah, ilusi itu apa Ibu, Bapak Ibu? Ilusi. Iya, hayalan Pak itu ya, hayalan. Jadi kita sebagai guru itu harus pandai mengontrol murid kita. Kemudian bahwa kritikan membuat orang merasa bersalah, kita harus juga mengontrol untuk menguatkan karakter. Ya, ini ilusi kontrol. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Tak bisa orang lain mengontrol diri kita. Nah, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, kemudian masuk kita apa yang dikatakan dengan disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, jadi tujuan daripada disiplin ini yaitu untuk menghargai, untuk mencapai suatu tujuan mulia, bukan memaksa. Ya, bukan kita paksa. Jadi dengan kedisiplinan itu dia dapat menghargai, siswa itu dapat menghargai. Banyak disiplin yang kita terapkan. Salah satunya apa, Bu? Yang pernah dilakukan? Misalnya jika terlambat datang ke sekolah. Ya, terlambat datang sekolah. Kalau saya suruh Iya. bernyanyi, Pak. Nyanyi. Iya. Jadi disiplinnya itu kita berharap supaya anak itu tidak mengulanginya lagi. Artinya tujuan daripada mendisiplinkan siswa itu adalah supaya anak itu berubah dengan apa tadi, dengan tujuannya tadi, dengan dapat menghargai ya, untuk mencapai suatu tujuan yang mulia gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Satu, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini diambil dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian jangan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai untuk anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, Bapak Ibu. Dimensi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Topik yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada 3 motivasi eksternal, kemudian ada 2 motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu satu, menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain ataupun institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif yang diharapkan adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa, ya, apabila saya melakukannya. Jadi yang diharapkan dalam hal ini, ya, sebagai kita seorang manusia, itu memang tentu banyak pilihan. Ada yang motivasinya eksternal, ada motivasinya internal. Tapi yang diharapkan di sini adalah motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini ada foto Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kita konteks kepada siswa. Ya, merdeka. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita sendirilah yang mengontrol diri kita. Kita sendirilah yang merubah diri kita. Jadi merdeka itu merdeka kita dari apa namanya? Dari paksaan orang lain. Jadi kemerdekaan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini
adalah hukuman, dihukum oleh penghargaan. Ada juga penghargaan ini ya, ada sifatnya baik, ada sifatnya yang tidak baik. Nah, kalau penghargaan dihukum dengan penghargaan, katakan sering terkadang kita kan memberi suatu penghargaan kepada siswa kita. Nah, penghargaan kalau kita beri suatu penghargaan, pengaruhnya jangka pendek ya, jangka pendek ini. Nah, dihukum oleh dengan penghargaan. Kemudian penghargaan bisa menghukum, ya. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Bisa penghargaan tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Nih, Bapak Ibu, ya. Kalau seandainya kita, yang saya bilang, ya, oh anak ini saja yang tampil-tampil kan gitu, berarti bisa merusak kan, merusak hubungan kalau tidak kita beri suatu penghargaan, ya kan? Nah, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri dia. Kalau tidak ada penghargaan yang diberi, apakah dia tetap berbuat? Nah, jadi ada kalanya penghargaan itu bisa tidak efektif ya, bisa tidak efektif gitu. Nah, dalam bentuk program kebajikan apresiasi, dalam memberikan apresiasi ini pengakuan kepada siswa kita perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, ya. Kita beri pengakuan secara pribadi, kita beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian kita beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus kita kepada prosesnya. Jadi memberikan suatu pengakuan kepada siswa itu kita lihat ada proses, ya, prosesnya. Nah, contoh-contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Situasinya bagaimana? Pada saat menolong murid baru di kelas kita, saya menghargai apresiasinya, nilai kebajikan, kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Inilah ya Bapak Ibu pengakuan apresiasi kebajikan, contoh-contohnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat untuk saat ini. Mungkin sebelumnya pernah kita lakukan, tapi dalam ini bisa kita mengerti yang sebenarnya itu harusnya bagaimana, ya. Ya, ini tindakan-tindakan itu yang kurang tepat gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama apa Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini hukuman. Seharusnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu siaran di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Jadi ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Yang membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama kalau kita hukum mereka. Kemudian akan membenci kedisiplinan, paksaan dalam hatinya, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tentu dia mungkin berbohong kepada kita untuk menghindari kesalahannya. Marah, rasa bersalah di
dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ataupun time out. Nah, apa itu restitusi? Inilah yang diharapkan untuk saat ini, Bapak Ibu. Tidak lagi kita menghukum anak, ya. Kita sekarang melakukan dengan cara restitusi. Restitusi itu apa, Bapak Ibu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosep 2004. Jadi yang diharapkan dengan restitusi ini, kalau ada anak yang bermasalah, kita panggil anak itu, kita sama-sama mencari solusi, mencari solusi yang terbaik. Bagaimana cocok hal yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi sehingga anak itu dia bisa berpikir, oh ini perbuatan saya salah. Nah, itulah restitusi, Bapak. Nah, restitusi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka pendek. Menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakit, murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan. Ini dia. Di sini ya Bapak Ibu ya. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring supervisi harus terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya, apa peraturannya? Apa yang kamu yakin? Inilah Bapak Ibu ya, langkah-langkah ya, tujuan-tujuan daripada restitusi itu Bapak Ibu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada siswa. Nah, kalau seandainya ini kamu begini, salah apa enggak? Kita beri tawaran kepada anak, sehingga anak itu berpikir, sehingga dia dapat menuntun, melihat ke dalam dirinya, oh ini saya salah Bapak. Ya seharusnya kamu lakukan harus bagaimana? Jadi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Sendiri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dalam ini penekannya adalah karakter. Nah, kalau kamu mengganggu temanmu, itu termasuk keyakinan kelas apa enggak? Tidak. Apa keyakinan kelas kita? Oh, keyakinan kelas kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Apakah itu termasuk menghargai diri orang lain? Tidak. Jadi kita ajak anak itu fokus dia kepada merubah karakter dia sendiri gitu. Merubah karakter dia. Kemudian solusi ya. Mencari solusi, fokus pada solusi. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dan dikembalikanlah anak yang berbuat salah tadi tentu dapat bisa ya udah tahu dia tentang kesalahan diri, bisa kembali, dia bisa diterima oleh teman-temannya. Nah, tapi yang ketiga ini adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ataupun peraturan kelas. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu udah membuatnya seperti ini, keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3 meter menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jadi keyakinan ini mendukung motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita sendiri. Ya, kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ada tidak pun peraturan itu karena sudah meyakini itu perbuatan yang baik, maka itu tetap dilakukan secara terus-menerus. Jadi inilah ya, nilai keyakinan itu perlu diterapkan. Nah, dalam ini budaya positif ada itu lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Inilah dia Bapak Ibu ya, turunan-turunannya. Nah, Bapak Ibu dalam hal ini bisa dilihat mana yang di sini kesepakatan kelas, ya. Di sini kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, kesepakatan kelas atau enggak ini Bapak Ibu? Ataukah ini yang dikatakan keyakinan? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar. Berdoa sebelum dan sesudah. Ini kesepakatan, ini adalah keyakinan. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian aktif dalam pembelajaran, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini suatu keyakinan Bapak Ibu. Inilah keyakinan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kegiatan pendalaman keyakinan pada tabel B dan I, ya, ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati setiap orang dan barang milik orang lain. Gitu. Ada yang terdengar, terlihat, berperilaku. Ya Bapak Ibu. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada tabel B dan Y tadi Bapak Ibu. Hormat. Terdengar Bapak Ibu ya. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima tolonglah ya, permisi boleh saya pinjamkan, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, tampak ya Bapak Ibu, terdengar ya. Nah, hormat sini tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Hormat menyapa teman dan guru sekali, tidak tampaknya tidak acuh kepada teman dan guru. Ya, ini keyakinan kelas. Kalau kita buat seperti ini, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, yang tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan dan sebagainya. Kemudian terlihat Bapak Ibu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi, berperilaku tersenyum, ramah, memberikan salam, hormat, berbagi tangan, nasmate, meletakkan tangan di dada, memberikan uang, bekerja, postur tubuh yang tenang. Bekerja tampak seperti tekun, bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Bekerja, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak tugas tidak diberikan. Nah, ini perbedaan Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan. Ya, ini peraturan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain.
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Keyakinan kelas apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Peraturan berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelas, keselamatan, kesehatan, keselamatan. Peraturan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas, keselamatan, keamanan. Nah, selanjutnya topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Manusia itu ya kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Kemudian penguasaan. Kemudian kebebasan. Yang terakhir adalah seluruhnya ini adalah tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Inilah kebutuhan dasar manusia. Oke, topik kelima, 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Inilah posisi kontrol kita. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, di manakah kita saat ini kita berada? Nah, kalau dia sebagai penghukum, Bapak Ibu, guru berbuat, ini apa ya? Menghardik, menunjukkan, nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini penghukum. Ya, kalau dia membuat bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ibu kecewa terhadap dirimu. Hari ini kamu tidak berbuat seperti apa yang telah Bapak sampaikan. Nah, jadi hal-hal yang seperti membuat siswa itu merasa bersalah kepada dirinya, tak sepantasnya. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Inilah seharusnya kita berada di posisi di manajer, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Nah, jadi terhukum mana itu kalau kita lakukan seperti itu, ya kan? Nah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Si kau aja, asik kau aja lagi berbuat. Jadi ini membuat anak itu merasa bersalah kepada dirinya. Sebagai ayah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau tidak ibu pernah bantu? Nah, pemantau, apa peraturannya? Nah, seharusnya apa? Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi sebenarnya kita di sini gitu, Bapak Ibu. Kemudian hasil memberontak, ya memberontak menyalahkan orang lain berbohong. Ya, ini hasilnya. Menyembunyikan, menyangkali berbohong, ketergantung. Kalau sebagai teman ketergantungan, anak itu tergantung kepada kita. Kalau pemantau menyusahkan diri bila diawasi. Kalau manajer, posisi kita kalau sebagai manajer menguatkan pribadi dan karakter siswa tersebut. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Membuat merasa bersalah. Teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, kalau kita sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Membuat orang bersalah, maafkan saya ya Pak. Kalau sebagai teman saya berpikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Kalau sebagai penghukum, kalau pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Sebagai teman,
lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Bagaimana manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Oke Bapak Ibu, saya lihat Bapak Ibu ini udah mulai kurang apa itu ya karena siang ini. Oke, kita beri apa dulu? Ice breaking dulu, tepuk semangat Bapak Ibu. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke Bapak Ibu, kita semangat ini untuk anak murid kita Bapak Ibu ya. Nah, tugas pernyataan-pernyataannya Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu buat orang merasa bersalah? Kamu tidak benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Kamu selalu yang saling terakhir, itu penghukum. Sebaiknya kita pada posisi manajer Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itulah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, bergerak antara Bapak Ibu ya, peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan apa? Beri hukuman membuat tidak nyaman, ya kan? Memberi hukuman akan membuat anak itu tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Inilah posisinya ini sebagai memperbaiki tadi manajer tadi. Memperbaiki, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Inilah posisi-posisi yang terbaik. Nah, topik yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Inilah Bapak Ibu, kalau ada siswa kita yang bermasalah, ya siswa kita yang melanggar peraturan sekolah, melanggar daripada keyakinan kelas, ya, maka hal yang ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Dan stabilkan identitas dia. Jadi artinya kita tidak menghukum. Nah, bukan kamu saja yang pernah melakukan seperti itu. Orang lain juga pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kamu tadi mungkin ada kurang mengganggu teman. Mengapa alasanmu? Mengapa kamu ganggu temanmu? Adakah cara yang lebih efektif untuk dapat hal yang kamu butuhkan? Adakah cara lain? Kalau kau tidak ganggu temanmu, bagaimana? Karena ada cara lain gitu. Tak mesti kau ganggu temanmu, tak perlu kamu colek temanmu gitu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kita kan telah membuat suatu kesepakatan. Nah, apa nilai-nilai kesepakatan yang sudah kita buat bersama? Nah, harapan Bapak kamu ini menjadi orang seperti apa gitu. Kamu nanti setelah ini Bapak panggil kamu kemari ini, apa yang semestinya, apa yang kau inginkan? Harus jadi orang seperti apa? Oh Pak ya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kan saya akan berjanji kepada Bapak, tidak akan berbuat seperti itu lagi. Jadi kita mengapakan anak itu menanyakan keyakinan kepada siswa tersebut. Nah, ini contoh menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nih, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah kalau ada siswa kita yang bermasalah terhadap peraturan sekolah. Nih, restitusi yang pertama, kegiatannya adalah menstabilkan identitas. Inilah kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada siswa kita.
Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Ya, apa tujuannya itu? Membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, dan belonging, fun atau survival. Jadi inilah tujuan daripada validasi kebutuhan. Apa kira-kira kata-kata kita yang cocok? Pertanyaan-pertanyaan yang pantas kita lontarkan kepada siswa kita. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Jadi inilah kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang cocok kita tanyakan kepada siswa kita apabila siswa itu melanggar daripada keyakinan kelas. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa tujuannya? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang pantas kita pertanyakan? Apa nilai yang kita percaya di sekolah, di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Inilah ya pertanyaan-pertanyaan yang pantas kita berikan kepada siswa kita. Apabila siswa kita itu melanggar daripada keyakinan kelas. Nah, intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin memperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apakah kamu inginkan peraturannya apa? Nah, ini terakhir kesimpulan disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, ciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kultur kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita bahas. Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Inilah makna disiplin. Disiplin itu apa? Belajar, kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu seorang menjadi yang ingin kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Inilah yang kita harapkan. Disiplin itu untuk mencapai suatu nilai-nilai yang akan dihargainya, bukan suatu keterpaksaan. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Inilah teori motivasinya. Satu, menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Jadi teori motivasi itu motivasi ekstrinsik, intrinsik. Yang diharapkan adalah yaitu intrinsik, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, 5 posisi kontrol: penghukum, nih posisi kontrol, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, sebaiknya adalah manajer. Ya, manajer itu itulah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian
Realitas mungkin kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia, penguatannya, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Inilah Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan saya dalam hal ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Suryanto SPDC telah mempresentasikan tentang budaya positif. Baiklah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu memberi pertanyaan atau tanggapan atau masukan, dipersilakan kepada Bapak Ibu guru. Ibu Ayu, mengenai tentang budaya dan Anda Bapak Ibu, bagaimana, apakah setuju? Bapak? Oh, Ibu Elmiza, silakan. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, dipersilakan. Ada kira-kira yang kurang dipahami ataupun suatu tanggapan gitu yang kurang pas gitu, yang harusnya bagaimana gitu. Silakan. Begini Pak, Ya. saya kurang memahami, bukan kurang memahami, masalah hukuman dengan konsekuensi tadi. Di situ macam konsekuensi tadi termasuk juga hukuman gitu. Konsekuensi itu akibat daripada tindakan yang Dilakukan. dilakukan. Oh. Karena kalau hukuman anak itu secara fisik. Heeh. Itulah perbedaan antara Jadi, konsekuensi konsekuensi dengan bisa dikatakan dengan akibat gitu. iya, dengan akibat perbuatan dia. Oh, itu sanksi lah maksudnya. Iya, sanksi betul. Nah, sanksi kalau konsekuensi itu sama dengan sanksi. Misalnya kita hukum anak, dia akan mendapat menerima sanksinya itu kan. Iya. Bisa jadi Ya karena dia merasa bersalah tadi. bersalah tadi, Bersalah. bisa dia mengapa ya kan Pak? Iya, karena dia Merasa dirinya bersalah kan. bersalah. Jadi belajar dia bisa makin benar-benar dia mundur. Jadi diharapkan itu dalam hal ini kita melakukan dengan secara restitusi tadi gitu. Pendekatan gitu. Pendekatan kita cari apa kebutuhan yang kita cari apa iya, kebutuhan kebutuhan anak. anak itu yang Kenapa anak ini berbuat demikian? iya, misalnya? iya. Mungkin ada kita kan nggak tahu mengapa anak itu bisa mengganggu temannya, mengapa hal apa. Oh dia kenapa mengganggu saya seperti itu. Jadi seharusnya bagaimana tindakan kamu itu supaya kamu itu menanya kebutuhan dia, mencocok yang pantas ya kamu lakukan. Oh sebetulnya tak pantas nampaknya. Jadi kita sama teman-teman kita harusnya bagaimana gitu nah. Jadi kita tanya kebutuhan dia di situ. Jadi tujuan restitusi itu adalah bukan untuk menghukum anak, tapi arahnya supaya anak menyadari gitu kan, iya, menyadari kesalahannya dengan sendirinya dengan gitu. sendirinya ya, kan? Merefleksi. Iya. Ya, memperbaiki dirinya sendiri gitu ya. Jadi anak itu kita ajak berbicara, kita ajak itu dia berpikir mana yang benar, mana yang salah, seperti sepantasnya kamu buat itu seharusnya seperti apa. Harus diperbuatkan, misalnya kawannya bersalah, seharusnya si teman ini berbuat sesuai dengan restitusi lah Iya, ya. sesuai dengan Pendekatan iya, tidak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Elmiza telah memberi tanggapannya mengenai diskusi ini. Baiklah, setelah sesi tanya jawab, sekarang masuklah kita pada acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi